Audio Jungle. Selamat siang, bersama saya, Cahya Setianingrum, akan menemani Anda dalam 10 menit ke depan dengan berita masa reformasi. Reformasi merupakan suatu tatanan kehidupan lama dengan tatanan kehidupan baru menuju ke arah perbaikan. Latar belakang reformasi, banyak hal yang mendorong timbulnya reformasi pada masa pemerintahan Orde Baru, terutama terletak pada ketidakadilan di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto selama 32 tahun ternyata tidak konsisten dan konsekuen terhadap tekad awal munculnya Orde Baru. Penyimpangan-penyimpangan Orde Baru yang menyebabkan munculnya reformasi antara lain penyimpangan yang telah berlangsung lama itu berubah di segala bidang, antara lain di bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, dan kepercayaan. Tuntunan gerakan reformasi. Kemunculan gerakan reformasi dilatar belakangi terjadinya krisis multidimensi yang dihadapi bangsa Indonesia. Gerakan ini pada awalnya berupa demonstrasi di kampus-kampus besar. Agenda reformasi. Gerakan reformasi tahun 1998 mempunyai 6 agenda, yaitu suksesi kepemimpinan, pemberantasan KKN, amandemen UUD 1945, penghapusan dui fungsi ABRI, penegakan supremasi hukum dan pelaksanaan otonomi daerah. Adapun perkembangan pasca reformasi, tokoh yang utama dalam perkembangan pasca reformasi adalah B.J. Habibie. Pelaksanaan Kabinet Reformasi Pembangunan pada tanggal 22 Mei 1998, Presiden B.J. Habibie telah berhasil membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet ini telah berdiri dari berbagai elemen kekuatan politik dalam masyarakat seperti ABRI, partai politik, Golkar, PPP dan PDI, unsur daerah, golongan intelektual dari perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat. Reformasi dalam bidang politik. Reformasi pada bidang politik yang telah dilakukan adalah dengan memberikan kebebasan kepada seluruh masyarakat untuk membuat partai politik dan rencana pelaksanaan pemilu, untuk menghasilkan lembaga tinggi negara yang representatif. Pelaksanaan referendum Timor Timur pada 5 Mei 1999, Indonesia dan Portugal menandatangani paket otonomi Timor Timur yang membuka jalan sekitar 800.000 rakyat Timor Timur untuk menentukan masa depan mereka. Jika paket itu diterima, maka Timor Timur akan tetap menjadi bagian dari NKRI. Namun, jika Timor Timur menolak, maka Timor Timur akan merdeka. Tokoh yang kedua yaitu Abdul Rahman Wahid, pembentukan Kabinet Persatuan Nasional. Presiden Kiai Haji Abdul Rahman Wahid yang ditampingi dengan Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri
bekerja sama membentuk kabinet yang bernama Kabinet Persatuan Nasional. Kabinet diumumkan pada tanggal 28 Oktober 1999. Yang ketiga, Megawati Soekarno Putri. Pembentukan Kabinet Gotong Royong. Presiden Megawati Soekarno Putri mengumumkan kabinet yang diberi nama Gotong Royong pada tanggal 9 Agustus 2001. Beliau dan wakilnya yaitu Hamzah Megawati tugas sebagai Presiden kelima Republik Indonesia dengan bentuk Kabinet Gotong Royong. Upaya pemberantasan KKN Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemilu 2004. Pemilihan Umum Indonesia tahun 2004 berlangsung pada masa pemerintahan Megawati. Pemilu 2004 TNI adalah pemilu pertama yang memungkinkan masyarakat untuk memilih presiden secara langsung. Pemilu ini rakyat dapat memilih presiden dan wakil presiden. Pemilu 2004 dilaksanakan dengan asas langsung, rahasia, jujur, dan adil. Tokoh yang keempat yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Pembentukan Kabinet Bersatu. Kabinet Indonesia Bersatu dibentuk pada tanggal 21 Oktober 2004 dan masa baktinya berakhir pada tahun 2009. Pada 5 Desember 2005, Presiden Yudhoyono melakukan perombakan kabinet untuk pertama kalinya. Dan setelah melakukan evaluasi lebih lanjut atas kinerja pada menterinya, Presiden melakukan perombakan kedua pada 7 Mei 2007. Program pertama pemerintahan SBY-JK dikenal dengan program 100 hari. Bidang keamanan. Selain berupaya untuk menjaga kedaulatan wilayah dari ancaman luar, upaya internal yang dilakukan pemerintah untuk menjaga kedaulatan wilayah adalah mencegah terjadinya integrasi di wilayah konflik berkepanjangan wilayah Aceh dan Papua yang belum juga berhasil diselesaikan pada masa pemerintahan presiden sebelumnya mendapat perhatian serius dari Presiden SBY. Tokoh yang kelima yaitu Joko Widodo. Pembentukan Kabinet Kerja. Joko Widodo memulai masa kepresidenannya dengan membentuk kabinet yang disebut dengan Kabinet Kerja. Dengan program Nawacita. Program Nawacita yang merupakan 9 program yang mencakup semua visi dan misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Nah, demikianlah berita yang saya dapat sampaikan hari ini. Saya Cahya Stianingrum. Selamat siang, sampai jumpa. Audio Jungle.